Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita berbicara mengenai revitalisasi kilang minyak kita nih, Pak Ferdinand. Kan sudah akan dilakukan lah ya, paling tidak di Kilang Cilacap kita tahu ada kerjasama dengan Saudi Aramco. Nah ini kan paling tidak ini salah satu upaya dari Pertamina untuk merevitalisasi kilang minyak kita. Pendapat Anda? Ya, itu memang upaya yang bagus dari Pertamina ya, bagaimana merevitalisasi dan meremajakan kilang-kilang minyak yang ada. Kita tahu memang Cilacap itu sudah ada juga proyek tahun-tahun lalu bahwa dan sekarang sudah berproduksi. Tetapi yang ke depan ini kan ada kerjasama dengan Saudi Aramco. Yang paling penting di sini adalah ini kita apresiasi ya, langkah ini kita dukung ya. Tetapi yang paling penting dari kita adalah jangan sampai kerjasama itu kemudian merugikan kita. Nah, ini yang harus sangat dicermati. Joint venture yang akan dibentuk oleh Pertamina dengan Saudi Aramco itu harus benar-benar diperhatikan kondisinya. Jangan sampai nanti salah satunya penyertaan modal kita menggunakan aset Cilacap. Nah ini tentu akan saya khawatir nanti bahwa aset-aset Cilacap ini menjadi dimiliki juga oleh Saudi Aramco. Nah, terlalu diuntungkan berarti. Terlalu diuntungkan. Jangan sampai kita dirugikan karena itu. Kalaupun mau membentuk joint venture, saya lebih menyarankan kepada Pertamina kita lebih bagus mencari pinjaman dari luar. Kita sama-sama penyertaan modalnya adalah uang, jadi bukan aset. Tetapi kalaupun nanti toh ujungnya adalah aset yang digunakan sebagai penyertaan modal di joint venture ini, supaya dihitung apakah semua asetnya ini harus ikut masuk atau tidak. Nah itu supaya dikalkulasi secara cermat, jangan sampai merugikan kita. Karena aset Cilacap itu nilainya luar biasa besar saat ini ya, setelah adanya juga pembangunan Cilacap kilang baru itu. Jadi itu yang harus sangat diperhatikan oleh Pertamina, jangan sampai merugikan kita. Nah kalau ada yang seperti kilang Balikpapan, itu kan butuh permajaan juga ya. Ini menurut Anda sebaiknya jangan joint venture, baiknya kita cari yang lain? Saya lebih menekankan ya, saya lebih suka dan lebih setuju kita lebih bagus mencari pinjaman dari luar dan kita lakukan sendiri. Kita akan lebih berdaulat di situ, kita akan lebih mandiri daripada kita mengundang asing untuk kemudian masuk di sana. Karena aset ini kan kalau asing sudah masuk, tentu aset-aset yang ada ini akan kemudian juga dimiliki oleh mereka sebagai jaminan. Nah ini yang kita tidak terlalu setuju ya, tetapi tentu Pertamina punya hitungan tersendiri terhadap risiko-risiko bisnisnya seperti apa, mereka lebih tahu. Tetapi kita hanya memandang dari sisi kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi kita. Jangan sampai pengaruh asing kemudian lebih besar di kita. Nah, dengan demikian kalau pengaruh asing lebih besar, kedaulatan kita dalam mengelola energi kita itu kan akan berkurang. Sementara kita sangat membutuhkan sisi kedaulatan. Kedaulatan itu adalah mengatur, kita mampu memanage semuanya, kita mampu mengatur semua terkait dengan energi. Kemudian bicara kemandirian, bagaimana supaya semua yang kita butuhkan itu adalah produksi nasional. Maka banyak sekali sebetulnya yang harus dirubah, termasuk bagaimana sekarang memang akan dirubah juga oleh pemerintah terhadap sharing production contract ya, katanya akan dirubah menjadi gross split. Sekarang masih dalam tahap pembahasan apakah kalau gross split itu dilakukan nanti jadi apakah akan lebih menguntungkan pemerintah, karena ini kan kaitannya dengan produksi. Karena kita sebetulnya sangat berharap bagaimana supaya produksi lifting minyak kita itu seluruhnya menjadi milik kita. Jadi kita bisa mengelolanya sendiri. Kalau sekarang kan angka lifting kita ini sekitar 800 ribuan barrel, tetapi ini kan separuhnya adalah milik asing, hanya separuh milik kita. Nah, bagaimana supaya semuanya ini menjadi milik kita, supaya impor kita itu berkurang, impor crude kita berkurang. Nah ini kan ada 800 ribuan barrel yang bisa kita produksi sendiri, otomatis bahwa biaya distribusi atau biaya impor dari luar ke di sini kan akan lebih turun. Jadi akan ada penghematan-penghematan yang bisa dilakukan. Baik, kita masih punya satu segmen lagi. Pak Ferdinand, kita akan bahas kemudian seberapa jauh kita untuk mencapai ketahanan energi nantinya. Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa Hot Ekonomi akan kembali.